Jangan sampai deh kalian tuh punya suami dan mertua model kayak gini. Jadi kemarin tuh aku lihat di salah satu VT bidan, kalau nggak salah tuh namanya Lailatul Badriyah. Dia itu memperlihatkan ada ibu hamil yang datang ke kliniknya buat melahirkan. Si ibu hamil ini datang ke kliniknya itu sama suami, mertua, dan ibu kandungnya. Dan ternyata pas datang ke klinik ini tuh, ibu hamil ini tuh udah dalam kondisi ketuban pecah dini. Jadi ketubannya tuh pecah di tanggal 11 jam 4 sore dan baru ke klinik itu di tanggal 12 jam 5 pagi. Berarti kurang lebih itu udah 12 jam lah ketubannya tuh pecah. Dan dari pertama pecah itu harusnya tuh udah langsung ditangani, nggak boleh ditunda-tunda lagi. Nah, diperiksalah sama ibu bidan ini dan dianjurkan untuk dirujuk. Karena kondisi ketuban pecah udah lebih dari 12 jam itu udah bukannya ranah bidan lagi, ya udah harus ditangani sama dokter kandungan. Tapi ternyata si suami dan si mertuanya ini tuh menolak buat dirujuk. Pas ditanya alasannya, mereka tuh nggak mau bilang, dan setelah aparat dan kader datang ke situ buat membujuk, ternyata mereka tuh nggak mau kalau si istrinya ini tuh harus disesar. Singkat cerita, katanya tuh mereka akhirnya mau dirujuk, tapi ternyata itu bohong. Mereka akhirnya pulang dan ditangani sama Paraji. Terus di part kedua, ibu bidan dan petugas lainnya ini tuh datang ke rumah ibu hamil ini buat nyamperin mereka. Dan ternyata mereka tuh tetap nggak mau buat dirujuk. Padahal sebenarnya si ibu hamil dan ibu kandungnya ini tuh udah mau buat dirujuk loh. Dan lucunya ada salah satu orang yang datang ke rumah itu, nggak tahu itu Paraji atau tetangganya, bilang gini pakai bahasa Sunda. Intinya dia bilang begini, kok maksa banget sih orang nggak mau dirujuk, ya udah nggak mau aja. Orang ibu hamilnya aja katanya masih baik-baik aja, kok masih bisa lahiran normal. Dia bilang begitu sambil ketus, bahkan petugas puskesmas mau salam aja sama dia tuh sampai ditepis loh. Aku tuh udah gemes banget sama mereka semua beneran deh. Dan sayangnya di part ketiga akhirnya tuh si bayinya tuh meninggal ketika dilakukan persalinan normal sama si Paraji. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jangan terlalu egois jadi manusia. Jangan batu, jangan keras kepala, apalagi buat demi kebaikan sendiri. Karena kalau udah bayinya meninggal, siapa yang mau tanggung jawab? Dan masih untung ibunya juga nggak ikut-ikutan lewat juga loh. Kalau sampai kenapa-kenapa juga, suami sama mertuanya mah tinggal cari lagi penggantinya ya kan? Tapi yang udah pasti sedih dan sakit hati seumur hidup, udah pasti keluarganya. Dan yang paling aku keselin itu sebenarnya suaminya, dimana dia tuh harus bertanggung jawab, harus membela istrinya. Kenapa dia